Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Di kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah dari tulisannya Azhar Renkasikit. Sebuah kisah yang berjudul Terlindas Bis. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aku dan Ida bersiap untuk shift sore. Sekitar pukul 2 siang kami sudah menanti bis jemputan lewat di depan jalan raya. Jadi hemat ongkos transportasi karena ada bis antar jemput dari perusahaan. Perusahaan juga sangat memperhatikan kesejahteraan karyawan. Selalu rutin diadakan senam setiap pagi, juga ada jatah roti dan susu. Bis sudah terlihat dari kejauhan, sangat identik karena ada logo dan nama perusahaan. Kami berdua masuk dari pintu belakang dan memilih tempat duduk. "Jangan duduk di sebelah situ, cari tempat duduk di depan saja," ucap Ida yang sedikit mengagetkanku. Aku ikut melangkah mengikuti dia memilih bangku yang kosong. Suasana dalam bis yang biasanya ramai karyawan berceloteh, entah kenapa terasa sepi. Mereka diam terduduk di bangku masing-masing. Ada juga yang termenung menatap keluar jendela. "Dah, kenapa kita nggak boleh duduk di bangku belakang itu?" "Yakin, kamu mau tahu?" jawabnya. Aku mengangguk ragu. "Ada Jihan duduk di situ, dia pengen ikut kita kerja mungkin," jawabnya santai. "Dah," aku sedikit berteriak dan penumpang lain melirik kami. "Ya katanya pengen tahu," jawabnya sambil terkekeh. "Ini anak ya, dulu suka nyemil menyan apa ya? Sama begituan gak ada takut-takutnya." "Kamu gak takut?" tanyaku. "Kalau yang begitu bentuknya masih mending, tapi sama yang buntelan putih, wajahnya kosong, matanya kayak mau keluar gitu, aku masih suka kaget," jawab Ida. Tidak berselang lama kami tiba di pabrik dan bersiap ke line masing-masing. Tidak sengaja saat masuk ke gedung tempat kami bekerja, berpapasan dengan Bang Johan yang berjalan ke arah luar gedung. Ida menyapa, tapi Bang Johan seperti berlalu, seperti tidak mendengar sapaan Ida. Wajah Bang Johan juga terlihat pucat pasi, berjalan menunduk tanpa memperhatikan sekitar. Beberapa karyawan mulai bergunjing tentang Jihan. Lokasi yang dikatakan jadi tempat kejadian masih diberi polisi lain berwarna kuning. Tampak juga diberi gundukan pasir untuk menutup ceceran darah. Sebelum bekerja kami briefing sebentar untuk mendoakan almarhumah. Juga diberi semangat oleh pihak manajemen untuk tetap tawakal kepada Tuhan masing-masing, apapun masalah yang dihadapi. Shift kerja hari ini dilalui dengan perasaan yang tidak menentu. Masih tidak percaya ada karyawan yang nekat mengakhiri hidupnya di lokasi pabrik, dan itu teman dekatku sendiri. Kami sudah tinggal bersama beberapa bulan. Jihan sebenarnya anak yang baik. Dia ringan tangan membantu teman yang kesusahan. Tiba-tiba aku teringat dengan ponsel Jihan. Apakah pihak kepolisian sudah mengamankan? Shift kerjaku sudah selesai. Malam ini aku dan Ida bertemu kembali di bis jemputan karyawan. Saat bis akan melintas keluar dari area pabrik, tiba-tiba terdengar suara ban berdecit. Bis berhenti mendadak, dan kami semua yang duduk terkaget. "Pak sopir kayaknya lagi dikerjain sama si mbak yang mirip Jihan tadi sore yang ikut di dalam bis. Seperti ada yang melintas di jalan, tapi sesungguhnya gak ada orang," ucap Ida. Tubuhku merinding, leher rasanya meremang, irama jantung juga jadi gak karuan. "Udah baca doa saja, dia gak ada urusan sama kita, cuma ganggu-ganggu gitu. Mungkin ada maksud yang ingin disampaikan, tapi belum kesampaian," ucap Ida, membuatku lebih tenang. Aku dan Ida berpisah di gerbang perumahan di tepian jalan besar. Ida dijemput pacarnya dan aku memilih pulang naik ojek, karena sudah terlalu malam untuk jalan kaki sendirian. "Ojek neng," ucap Kang Ojek menawarkan jasanya. "Iya bang, ke Jalan Melati 2 Perumahan Hilir Mudik ya bang." "Siap neng," ucap Kang Ojek sambil menyalakan motornya. "Tadi temen Neng juga barusan naik ojek dibawa sama teman saya, yang cantik itu loh Neng,"
Hidungnya mancung kayak artis sinetron, ucap Bang Ojek. Sepertinya abang ini tipe tukang ojek ramah dan menyenangkan. Temen, cantik, kapan bang? Baru saja kok Neng, sebelum Neng naik. Tumben gak barengan, ucap Bang Ojek. Yang rambutnya lurus panjang sepinggang. Iya Neng, siapa lagi yang cantik? Udah pada dihafal sama tukang ojek lain. Si mbak cantik yang rumahnya Melati 2, jawab Kang Ojek lagi. Terasa tidak masuk di akal. Jihan naik ojek, mana mungkin. Dia sudah terbujur kaku jadi mayat di ruang jenazah rumah sakit. Bang, temen aku itu udah meninggal pagi tadi. Wah, Neng bercandain abang nih. Oh, dikasih tahu malah dibilang bercandain. Minta digelitik ginjalnya nih abang, ucapku dalam hati. Beneran bang, kagak bercanda, sumpah deh, jawabku serius. Si abang mulai mikir. Tibalah kami di depan rumah kontrakan. Terlihat ramai ada pihak keluarga Jihan. Beberapa warga sekitar juga ada Pak RT. Tampak sosok laki-laki setengah baya, mungkin paman Jihan. Dari penuturan keluarga, urusan dengan kepolisian dan pihak rumah sakit sudah selesai. Keluarga menolak otopsi. Berdasarkan keterangan beberapa saksi saat kejadian, memang murni tindakan bunuh diri. Keluarga Jihan akan segera membawa jenazah pulang ke tempat asalnya di daerah Tasikmalaya malam ini. Beberapa kerabat ada yang menunggu jenazah di rumah sakit, dan yang lain datang untuk mengambil barang-barang Jihan yang masih tertinggal di kontrakan. Rencananya setelah dari sini pihak keluarga akan kembali ke rumah sakit, beriringan pulang dengan ambulan yang membawa jenazah Jihan pulang. Pihak keluarga berpamitan serta meminta maaf kalau Jihan ada salah, juga menyampaikan jika Jihan masih ada tanggungan tolong segera sampaikan ke pihak keluarga. Meski kami pendatang, tapi di perumahan ini diwajibkan memberi data diri ke pihak RT setempat dan kami sering bersosialisasi dengan warga sekitar. Para warga sekitar dan Pak RT menyalami keluarga Jihan dan menyampaikan turut berduka cita. Gurat wajah tidak percaya dan ikut berempati merasakan duka nampak dalam acara pamitan ini. Mobil Kijang berwarna merah marun yang ditumpangi keluarga Jihan beserta barang-barang almarhumah mulai meninggalkan rumah kontrakan kami. Tukang ojek yang tadinya nggak percaya, kini kicep ikut menyimak obrolan rombongan keluarga Jihan. Bang, lupakan, ini ongkosnya, ujarku sambil memberikan lembaran uang dari dalam dompet. Si abang kaget, lalu berkata, Neng manusia kan, bukan jurik. Ini beneran duit, bukan daun kan? Yang kayak di film-film Susanti, ucap si abang ojek dengan suara bergetar. Masya Allah bang, ini beneran duit. Memang ada tampang jurik. Hati-hati bang, ntar dari sini ada yang bonceng di belakang lo. Si abang ojek berlalu dengan raut wajah takut dan bingung. Sekitar hampir tengah malam setelah semua tamu pergi, aku, Anissa dan Rini kembali masuk dalam rumah. Mengunci pintu dan jendela, kami lelah dan bersiap untuk istirahat. Rini sudah lebih dulu tidur di kamar yang juga aku tempati. Tiba-tiba Nisa berkata, Ras, cium bau amis dan anyir gak? Bau bangkai tikus, jawabku. Bukan Ras, kayak bau darah gitu, jawab Nisa. Tiba-tiba terdengar suara. Klap. MCB di meteran listrik seperti turun atau jeglek dalam bahasa Jawa. Listrik seketika padam, keadaan menjadi gelap gulita. Kami serempak berteriak. Karena kaget mendadak listrik padam, kami jadi refleks berteriak deh. Nis, temani ke depan, kita cek meteran listriknya. Kala itu HP belum ada senternya, karena layarnya aja cuma warna biru atau kuning. Belum ada fitur kamera dan flashnya. Kami berjalan sambil meraba dinding karena gelap. Segera kami bisa menemukan handle pintu, meski gelap gulita. Saat kami buka pintu, jadi terlihat sedikit terang karena rumah tetangga lain lampu teras dan lampu jalannya menyala. Ras, coba naikkan MCB-nya, perintah Nisa. Baru saja dinaikkan, MCB kembali turun dan seperti terpecik bunga api. Wah Nis, apa mungkin ada yang konslet ya? Mana aku paham Ras, dulu sekolahku bukan teknik listrik, ucap Anissa. Oh ya, coba kita masuk lagi ke dalam, matikan semua saklar dan cabut dulu semua stop kontak. Nanti coba kita nyalakan lagi, ucap.
Nisa berteriak saat berbalik badan menuju ke dalam rumah. "Ras, itu apa?" ucap Nisa terbata. Gabungan antara takut dan kaget. Aku coba melihat ke dalam dengan bantuan sedikit cahaya dari luar, jadi tidak tampak terlalu gelap. Jaket berwarna hitam yang biasa dipakai Jihan masih menggantung di tembok. Memang ada paku untuk menggantung kunci atau sapu. Kok ada jaket? Kenapa tadi pagi aku tidak menyadarinya? "Jaket maksudnya?" tanyaku. "Bukan, Ras, kayak ada orang lewat di depan kamarku," ucap Anissa. "Mungkin Rini yang lewat. Itu anak kan memang gak banyak ngomong." "Bentar, Ras, kayak jalan arah masuk ke kamarmu," ucap Nisa. "Ya udah buruan, kita matikan semua saklar dulu." Kami coba mematikan semua saklar dan stop kontak, tapi hasilnya nihil. MCB tetap tidak mau naik. Hanya listrik di rumah kami saja yang padam malam ini. "Terus ini gimana?" "Ini udah tengah malam, Ras. Minta tolong tetangga juga gak enak. Mau panggil tukang listrik memang kau tahu nomornya. Kita minta tolong besok pagi saja. Di kamarku masih ada lilin. Lagian kita udah capek banget. Ketemu bantal dan kasur sebentar paling-paling juga sudah bablas." Kami memang sudah capek banget seharian bekerja, apalagi aku yang baru pulang. Kami memilih tidur dalam remang cahaya lilin. Kami putuskan kembali ke dalam rumah, mengunci pagar, pintu dan jendela. "Nis, aku jaga lilin, kamu yang ngepet gimana? Nanti kita cepet kaya." Aku mencoba mencairkan rasa takut karena harus tidur dalam cahaya remang-remang. Ngawur aja, kebalik tahu," balas Nisa. "Ras, kita tidur bertiga di kamarmu aja ya, biar hemat lilinnya juga," ucap Nisa. Bilang aja takut," ucapku. "Memang tadi aku kayak lihat orang lewat, tapi Rini masih aja tidur di kamar. Terus dari tadi aku masih cium bau anjir loh," ucapan Nisa yang juga membuatku merinding. Urat leherku serasa menegang. Akhirnya kami memutuskan tidur bertiga di kamar yang aku dan Rini tempati. Dalam keadaan listrik padam seperti ini, Rini tidak bergeming sedikit pun. Dia masih terlelap di alam mimpi. Anissa tidur tepat di sampingku. Aku merasa kesulitan untuk tidur. Sejujurnya, aku takut gelap. Hanya bisa menggulingkan badan ke kanan dan ke kiri dalam perasaan resah. Tiba-tiba, Rini terbangun dan mendekatiku. "Ras, jangan lupa sama buku harian yang di lemarimu," ucapnya dengan nada menyeramkan di remang cahaya seperti ini. "Buku harian? Buku harian milik Jihan? Lemariku? Dari mana Rini tahu?" Tiba-tiba aku terbangun dalam keadaan tubuh berpeluh. Karena listrik padam, tidak bisa menyalakan kipas angin, jadi rasanya gerah. Kulihat jam weker di sampingku. Jarum jam menunjukkan pukul 3 pagi. Lilin tinggal tersisa setengah batang saja. Kulihat Rini masih tidur di kasurnya. Anissa juga masih ada di sampingku. Jadi tadi aku sudah tertidur. Barusan yang aku alami itu mimpi. Aku sesungguhnya penasaran dengan buku harian itu. Tadi aku lupa bilang sama Nisa. Harusnya buku itu kan dibawa pulang oleh pihak keluarga beserta barang-barang Jihan lain. Tapi aku juga penasaran, adakah sesuatu yang ingin Jihan sampaikan lewat buku itu? Apakah benar yang dikatakan Ida, dia mengganggu karena masih ada yang ingin disampaikan? Entahlah. Aku langkahkan kaki menuju lemari pakaian, tempat di mana aku meletakkan buku itu tadi pagi. Ada perasaan takut yang membuncah, tapi juga diiringi rasa penasaran yang kuat. Kudekap buku itu dalam dada. Rasa takutku seketika terkalahkan oleh perasaan rindu. Rindu senyum manis dan tutur kata lembutnya. Rindu aroma wangi parfum Casablanca yang sering ia pakai dan tidak keberatan ia berbagi parfum miliknya. Saat aku sakit, ia yang rela menerabas hujan untuk sekedar membeli semangkuk bubur ayam dan obat di warung. Uangnya pun tidak mau aku ganti saat itu. Hatiku mendadak mendung. Ada perasaan sedih, rindu dan kehilangan teman yang serasa keluarga. Aku duduk di atas kasur bersandar pada bantal yang aku letakkan di sisi tembok. Aku dekatkan cahaya lilin di samping tempatku duduk. Saat aku buka lembar pertama, tiba-tiba listrik menyala. Semua ruangan tampak terang oleh cahaya lampu. Kipas angin menyala dan sudah bergeleng-geleng ke kanan dan ke kiri dengan suara baling-baling yang sesungguhnya berisik. Kenapa bisa tiba-tiba menyala?
Alhamdulillah nyala, ucapku dengan perasaan bingung tapi juga bersyukur. Aku tidak perlu tidur dalam keadaan gelap yang menakutkan. Halaman pertama aku baca. Aku harus bisa membantu emak. Aku harus betah di Jakarta. Hanya aku tumpuan keluarga. Andai Abah masih ada, mungkin kami tidak akan hidup sesusah ini. Jihan anak yatim, tulang punggung keluarga. Halaman selanjutnya hanya bertuliskan lirik lagu pop yang lagi hit di tahun 90-an. Kulanjutkan lagi membuka halaman selanjutnya dengan acak. Entah kenapa aku lebih suka dengan laki-laki usia matang. Aku tidak suka dengan yang seumuran. Bang Johan hari ini menawarkan untuk mengantarku pulang, tapi aku malu sama teman-teman. Aku pinta dia untuk berhenti di ujung tikungan gang saja. Dia juga memberiku sedikit uang, katanya untuk pegangan. Tapi aku tidak enak hati menerimanya. Aku sungguh sangat nyaman berada di sampingnya. Hanya padanya aku berani menumpahkan segala keluh kesah dan selalu ingin melihatnya setiap waktu. Apakah ini yang dinamakan rindu? Beberapa halaman selanjutnya. Hari ini aku merasa kecewa dengan diriku sendiri. Bagaimana bisa aku terbujuk semudah itu? Kata Bang Johan tidak apa-apa. Aku tidak akan hamil karena hanya sekali saja melakukannya. Rasa perih dan sakit saat melakukannya pertama kali. Tapi rasa kecewaku jauh lebih besar dari rasa sakitku. Benarkah Bang Johan akan menepati janjinya untuk menikahiku? Apakah gadis yang tidak perawan masih berharga? Apakah aku gadis yang bodoh? Aku harus bagaimana? Apakah dosaku tidak terampuni? Tanganku rasanya bergetar memegang buku bersampul pink selembar jengkal tangan ini. Jihan yang terlihat ceria selama ini ternyata sangat rapuh di dalam. Pantas saja sering kulihat akhir-akhir ini matanya sembab, tapi aku tidak tahu kenapa. Haruskah aku teruskan membacanya? Sopankah? Ada hal yang ingin ku ketahui. Buku ini mungkin akan menceritakan sesuatu yang ingin disampaikan Jihan. Ku buka lembar selanjutnya. Bang Johan terus meminta berulang-ulang perbuatan nista itu di rumah kontrakannya kala sepi. Sesungguhnya setiap melakukannya, ada perasaan menyesal yang bergemuruh. Tapi setiap selesai melakukannya, Bang Johan selalu tampak lebih sayang. Sesungguhnya, perbuatan dosa itu akan membawa perasaan bersalah yang terus membayang-bayangi bagi yang masih memiliki nurani. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 4 pagi. Aku dikagetkan dengan suara getar dan dering HP. Kulihat HP Nisa yang dicharger di samping kasur berkedip-kedip. Nomor Mbak Ica tertera di layar. Mbak Ica adalah bagian HRD di kantor yang bertugas mengurus absensi karyawan. Kututup buku harian itu, kuletakkan di bawah bantal. Kubangunkan Anissa. Nis, teleponmu bunyi, ada telepon dari Mbak Ica tuh. Tubuh Anissa aku goyang-goyangkan. Tidak butuh waktu lama untuk ia bergegas bangun. Tampak Arini juga seperti terbangun dengan masih memeluk guling karena kerasnya suara nada dering telepon selulernya Nisa. Kami yang ada di kamar menyimak obrolan antara Mbak Ica dan Anissa. Gimana Nis? Ada apa? Tanya Rini. Kita akan dijemput habis sholat subuh nanti untuk menemani pihak manajemen perusahaan ke rumah duka di Tasikmalaya. Kita yang dianggap dekat dengan Jihan diberi izin untuk takziah, ucap Nisa. Habis subuh? Sebentar lagi berarti. Ya udah Ki, gantian mandi biar nggak nunggu nanti yang jemput, ucap Rini. Alhamdulillah, perusahaan perhatian sama karyawan. Dari kemarin aku juga sudah kepikiran gimana caranya kita takziah. Mau izin kalau mendadak kan juga ribet ngurusnya, ucap Nisa. Persis setelah kami sholat subuh dan bersiap, mobil perusahaan sudah berada di depan rumah kontrakan kami. Mbak Ica dari tadi berkoordinasi dengan Nisa untuk meminta tolong mengabarkan kepada pihak keluarga bahwa kami akan datang. Karena Nisa lah kemarin yang memiliki nomor telepon Paman Jihan. Juga untuk berkoordinasi mengenai petunjuk jalan menuju rumah Jihan. Karena kala itu belum ada Google Map yang bisa diakses melalui telepon pintar seperti sekarang. Kami berangkat berlima, aku, Rini, Anissa, Mbak Ica dan Pak Agus, sopir perusahaan. Jarak antara Jakarta Tasikmalaya kurang lebih 300 km. Kami tiba di rumah duka sekitar pukul 1:30 siang. Perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan. Tapi tidak ada hambatan berarti, meski jalan yang kami tempuh berkelok dan naik turun.
Kami dipersilakan masuk ke dalam sebuah rumah panggung beralaskan tikar plastik. Ada foto Jihan terpasang di dinding rumah yang berbahan anyaman bambu. Segelas teh dan jajanan ala kadarnya tersaji. Kulihat ibu Jihan tampak lelah menangis. Adik-adik Jihan yang berjumlah 3 orang, masih kecil dan usia sekolah. Hatiku mendadak gerimis. Sungguh aku tidak tega melihat keluarga ini berduka. Tulang punggung keluarga mereka satu-satunya memilih menyerah dengan alasan yang belum kami mengerti. Pihak keluarga tidak bercerita banyak. Kami pun tidak sampai hati untuk bertanya. Mbak Ica menyampaikan uang duka cita dari perusahaan. Semoga bisa sedikit meringankan beban keluarga ini. Aku, Nisa dan Rini juga sedikit menyisihkan dalam amplop putih kecil. Karena semua serba mendadak, kami tidak sempat meminta kerelaan teman-teman yang lain. Saat kami datang, jenazah Jihan sudah terbaring di pemakaman desa. Kami meminta untuk diantar ke sana karena mumpung ada di sini. Doa dan ucapan perpisahan ingin kami sampaikan. Gundukan tanah merah basah yang dipenuhi aneka warna bunga. Jihan terbaring persis di bawah pohon randu besar yang teduh. Buku Yasin yang sudah kami siapkan dari rumah, kini kami lantunkan setiap ayatnya di depan pusara yang masih basah ini. Tidak terasa air mata kami bertiga menetes membasahi pipi. Suara lantunan ayat sudah mulai terdengar parau. Ya Allah ya Rob, ampuni segala dosa Jihan, ucapku dalam hati. Jaga kami dari bisikan setan atas segala rasa keputusasaan. Tidak banyak lagi kalimat yang bisa kami rangkai saat kembali dari makam. Kami hanya mampu berpamitan dan mendoakan. Keluarga Jihan sungguh hangat dan ramah menerima kedatangan kami. Kami semua bergegas masuk mobil karena bayangan matahari sudah mulai tergelincir di ufuk barat. Semburat jingga sudah menghiasi langit. Kawanan burung berterbangan kembali ke sangkar mereka. Kulihat rombongan keluarga berkumpul di teras rumah melepas kepergian kami. Aku menengok ke belakang. Terlihat seseorang mirip Jihan ikut melambai dan tersenyum. Kaos warna biru favoritnya melekat di tubuh gadis itu. Aku sedikit tersentak karena kaget. Ah, Jihan, mana mungkin? Mungkin adiknya yang mirip karena mereka kan bersaudara. Aku mencoba untuk berpikir positif. Hampir pukul 12 malam kami baru tiba di rumah kontrakan. Pagar, pintu, jendela terkunci, tapi lampu lupa kami nyalakan. Tampak abang nasi goreng berada tidak jauh dari rumah kami. Sinar lampu petromaknya terlihat dari tempatku berdiri. Karena seharian ini belum banyak terisi makanan. Rin, kamu lapar gak? Lapar, makanan di warung makan yang kita mampir tadi gak enak. Jadi gak habis banyak, jawab Rini. Iya gak enak, nasi dan ayam gorengnya keras. Aku makan cuma 2 sendok saja dan sekarang lapar, timpal Anissa. Aroma nasi goreng yang menggoda indera penciuman dan perasa jadi membuat kami semakin merasa lapar. Kami bertiga memutuskan untuk membeli nasi goreng sebagai pengganjal perut pengantar tidur. Yang lain kembali ke dalam rumah dan aku berjalan ke arah bapak penjual nasi goreng. Seiring mobil perusahaan pergi meninggalkan rumah kontrakan kami dan sudah tidak terlihat lagi di ujung tikungan jalan. Bang, nasi gorengnya 3 pakai telur dadar, pedes semua. Oh iya Neng, tadi temennya beli kok nggak sekalian, ucap si abang nasi goreng. Temen yang mana bang? Si Tete yang cantik itu, yang ada lesung pipinya, rambutnya panjang. Kan emang langganan nasi goreng di mari, ucapnya. Si abang nasi goreng seperti tidak menyadari kami baru turun dari mobil. Tete cantik. Iya, Tete cantik temen Neng yang rumahnya di situ kan? Ucap si abang penjual nasi goreng sambil menunjuk ke arah rumah kontrakan kami. Loh bang, rumahnya kan tadi kuncian, terus lampunya juga mati. Kagak ada orang bang di rumah. Loh mati gimana? Tadi lampunya terang semua kok Neng. Gak kuncian juga tuh rumahnya, ucap si abang penjual nasi goreng. Ngeyel persis tukang ojek kemarin. Bulu kuduku meremang. Ya Allah, si Jihan ini jahil benar. Bang, udah laku banyak belum nasinya? Alhamdulillah udah Neng. Ini cuma tinggal beberapa porsi saja, jawabnya dengan masih mengaduk-aduk nasi, kecap, dan bumbu di wajan. Ya udah ya bang, buruan ya bikinnya, ucapku. Setelah membayar 3 bungkus nasi goreng, aku memberitahu si abang
dengan pertimbangan nasinya udah laku banyak. Misalkan takut dan ingin segera pulang, gak bikin si abang rugi banyak. Bang, maaf ya bang, bukan maksud nakutin. Cuma kalau lewat sini lagi, biar tahu aja, si teteh cantik teman saya yang abang ceritain itu sudah meninggal kemarin. Minta bantu doanya aja ya bang. Ucapku pelan-pelan biar si abang ini ngerti. Neng gak bercanda kan? Serius, tadi rumah itu lampunya nyala. Ada si teteh yang beli nasi goreng. Ucapnya masih tidak percaya. Buat apa saya bohong? Gak baik juga kan bang? Lagian saya ini anak baik, gak suka bohong, dan rajin menabung. Seketika abang mengucap istighfar karena kaget. Mungkin dalam pandangan si abang nasi goreng, rumah kami tampak ada orangnya karena semua lampu menyala. Ya udah neng, makasih ya. Kayaknya abang langsung pulang aja nih. Kuat dorong gerobak kan bang? Saya bantu doa biar kuat dorong sampai rumah. Hati-hati ya bang. Memang tampak si abang ini tubuhnya merinding dan gemeteran. Reaksi wajar karena kaget dan takut. Saat aku kembali melangkah menuju rumah, tampak Rini dan Anissa berlari keluar rumah dengan nafas terengah. Ras, anu, ucap Nisa terbata-bata. Anu apaan? Udah, pokoknya ikut masuk dulu, ucap Rini bergantian. Ini anak berdua kenapa sih? Udah dibikin merinding sama yang dialami si abang penjual nasi goreng. Ditambah mereka heboh sendiri malam-malam begini. Kami melangkah bersama masuk ke dalam rumah. Saat aku buka pintu lebih lebar lagi. Masya Allah, ini kenapa? Darah apaan ini yang berceceran di lantai? Ucapku kaget. Nah, itu maksudku tadi, ucap Nisa. Mereka berbaris di belakang tubuhku, persis anak TK yang mau masuk kelas. Darah segar berwarna merah berceceran di lantai keramik berwarna putih. Astagfirullah, itu ada tikus mati di bawah meja makan. Darah itu dari bagian tubuh si tikus. Apa tadi waktu kita pergi ada tikus yang berkelahi ya? Coba cek kamar kita. Aman gak? Jangan-jangan ikut diacak-acak si tikus. Ucapku seperti ketuarku pramuka. Baru kali ini ada tikus berkelahi di dalam rumah sampai berdarah-darah. Itu berkelahi sama sesama tikus apa kucing ya? Tapi yang ditemukan cuma satu korban saja, yaitu seekor tikus bertubuh gempal. Kalau berkelahi sama kucing, kucingnya masuk dari mana? Entahlah, kami terlalu lelah berpikir. Tidak dilakukan penyelidikan lebih lanjut untuk kasus ini. Gara-gara bangkai dan darah tikus, harapan untuk menyantap nasi goreng dengan nikmat sirna sudah. Kami berbagi tugas. Aku membuang bangkai di tempat sampah dengan dibungkus berlapis-lapis plastik tanpa dibacakan Yasin dan tahlil. Cuma baca bismillah. Sedangkan Ida dan Rini mengepel lantai, membersihkan cacaran darah dengan karbol. Bau darah tikus itu juga tercium anyir di hidung kami. Setelah semua beres, kami bersiap tidur dengan tidak lupa mengunci pintu dan jendela. Ras, aku tidur di kamarmu lagi ya, ucap Nisa. Masih takut? Perasaanku gak enak aja kalau lagi di dalam kamar itu. Kayak ada yang ngawasin gitu, jawab Nisa. Malah enak tidur rame-rame kan Ras, timbal Rini. Kalau kamu mah enak, tidur udah kayak kebo. Mau ada gempa juga kagak bangun-bangun. Rini cuma nyengir lalu berlalu menuju kamar, disusul aku dan Nisa. Aku berbagi tempat tidur dengan Nisa. Untung saja si Nisa kalau tidur anteng gak kayak Rini. Bisa muter-muter kayak gasing di tempat tidur. Sekitar pukul 3:30 pagi aku terbangun. Ku dengar suara guyuran air di kamar mandi. Tumben ada yang udah mandi sepagi ini. Lalu kulihat di sekelilingku, Nisa dan Rini masih terlelap tidur. Loh, terus yang di kamar mandi siapa? Kalau gini, mending lanjut tidur aja deh, daripada lihat yang enggak-enggak. Ucapku dalam hati sambil menarik selimut lagi. Ras, bangun, udah mau jam 5:30 loh. Kamu belum sholat subuh juga kan? Teriak Nisa. Aku terbangun dengan kaget, seperti nyawa yang mendadak dikembalikan ke badan. Kok nggak dibangunin dari tadi sih? Ucapku kesal. Itu jam waker udah bunyi dari tadi, kamunya malah ngorok terus. Ucap Rini yang sudah rapi pakai seragam. Kayaknya juga udah sarapan, soalnya tampak kuat dan bertenaga untuk menghadapi kenyataan. Aku bergegas menuju kamar mandi. Niat mandi pupus sudah, karena waktunya mepet daripada nanti ketinggalan bis jemputan karyawan. Terpaksa cuma sikat gigi dan cuci muka. Ntar pakai parfum aja yang banyak.
Kutunaikan sholat subuh yang terlambat secara kilat karena matahari sudah nampak. Hari ini kami bertiga kompak si pagi karena kemarin udah request sama Mbak Ica biar gak ada momen sendirian di rumah mengingat banyak kejadian janggal. Nisa dan Rini kayaknya juga takut. Nyatanya mereka juga pingin shiftnya barengan terus saja. Tapi kami belum saling menceritakan. Sama-sama berpikir takut bikin nambah horor suasana di rumah. Dalam keadaan seperti ini harus menjaga pikiran agar tetap waras. Istirahat siang di pabrik, aku bertemu lagi dengan Ida. "Ras, kita ngobrol yuk," ujarnya. Perasaanku udah gak enak lihat air muka ini anak. Udah kelihatan kaku dan serius. "Ngobrolin setan nih pasti," batinku. "Kok tadi pagi aku gak lihat kamu di bis?" "Tadi aku berangkatnya barengan sama Bang Rizky, tapi karena suatu hal jadi nyambung ojek," jawab Ida. "Kamu banyak ngalami hal aneh gak?" tanya bocah India ini. Salah, maksudnya indigo. "Iya banyak, kamar kontrakanku udah horor banget suasananya." "Sama aku juga, cuma si mbak ini gak ngomong, tapi suka ngagetin. Mendadak ada di kamar lah, yang parah mau ikut masuk kamar mandi juga. Terus aku usir lah, aku bilang mau tak bacain doa sama lempar gayung. Baru deh dia hilang, tapi dianya cuma diem aja, gak cerita. Aku tanya juga diem aja, kan sebel kalau aku dicuekin." Masih dengan logat medoknya. Dicuekin setan dia sebel, mana mau dilempar gayung. Emang ini bocah ya, dulu pasti waktu kecil sering kena sawan, batinku. Aku dan Ica berbeda kelas, jadi aku gak tahu kalau ini bocah istimewa dan nyentrik. "Ada buku harian Jihan yang masih aku bawa," jawabku. "Buku harian? Jihan? Kamu udah baca?" "Udah, baru sebagian. Bang Johan kayaknya cowok kurang ajar deh." "Kurang ajar gimana? Ada hubungannya sama Jihan?" tanya Ida penasaran. "Ya tentulah, ada hubungannya antara Jihan sama Bang Johan. Nanti aku ceritakan." "Oh ya, Bang Johan tadi pas waktu mau berangkat kerja mengalami kecelakaan di jalan. Motornya nabrak tiang listrik. Tapi untungnya sih gak luka parah. Bang Rizky tadi ditelepon diminta tolong antar pulang ke kontrakan. Dibawa ke klinik gak mau. Makanya aku sampai nyambung naik ojek ya gara-gara itu." "Kecelakaan? Kok bisa? Terus?" ucapku penuh rasa ingin tahu. "Ya katanya dia kaget, niatnya menghindar dari cewek yang mau nyebrang, malah nabrak tiang listrik. Tapi pas dia jatuh, lalu lihat sekitar, katanya sih nggak ada yang nyebrang. Mungkin kejadiannya seperti di bis jemputan kemarin," kata Bang Rizky. "Bang Johan luka lecet di dahi, tangan dan kaki," ucap Ida. Saat kami tengah asik mengobrol dan mengaduk-aduk segelas es teh, tiba-tiba suasana jadi riuh. Orang-orang berlarian ke arah sudut kantin. Terdengar seorang perempuan berteriak-teriak. "Ada yang berantem ya, Dak? Coba lihat yuk," ucapku sambil menarik tangan Ida dan meninggalkan segelas es teh manis yang masih segelas penuh. "Loh dah, gak ada yang berantem. Tapi kok kayak kejadian waktu di kosmu kemarin?" Duh, gawat. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.